Halo guys, welcome back to my channel. Semoga Jipilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar motor di jalanan macet. Karena ada kalian juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya kita belajar di jalanan macet. Dan buat kalian juga yang pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah ya. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru nemu channel ini, kalian tonton dari pastornya dulu ya. Karena dari pastornya udah pernah gue bahas gimana sih cara kita belajar motor, cara kita nyalain motor, cara kita isi bensin, dan semua kenalan mengenai motor udah pernah gue bahas. Dan di part 2, part 3, dan selanjutnya udah pernah gue bahas gimana sih cara kita berbelok, cara kita melewati tanjakan, melewati turunan, semuanya udah pernah gue bahas. Langsung kalian cek aja di playlist belajar motor dari nol. Dan jangan lupa buat kalian juga yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita akan belajar di sini guys. Ini jalannya macet dan kita akan turun ke bawah ke jalan besar, lalu kita akan belajar di sana di jalannya benar-benar macet. Dan sekarang kita akan nyalain dulu motornya. Kita harus tunggu indikatornya sampai benar-benar mati guys. Oke, kalau misalkan udah baru kita boleh starter. Dan ini udah pernah gue jelasin buat kalian yang baru nemu channel ini, gue udah pernah jelasin di part satunya. Langsung kalian klik aja di atas ya guys ya. Dan sekarang kita akan starter. Oke, kita rem dulu, kita starter, dan kita gas ya. Gasnya ini dikit-dikit guys, oke? Dikit-dikit aja guys. Jangan banyak-banyak, oke? Yang penting kita gasnya dikit aja. Nah, kita gas pelan-pelan. Nah, kita lihat dulu guys ya, kiri kanannya. Jangan kita langsung main nyelonong ke kiri atau ke kanan. Kita gas. Oke guys, pelan-pelan. Nah, ini kalau misalkan ngelihat seperti ini guys ya, ini pertigaan seperti ini, kita rem pelan-pelan aja guys. Oke, kita sesuaikan dengan posisi jalan kita ya guys ya. Jangan kita mepet-mepet dengan motor-motor yang ada di depan atau samping-samping kita guys. Oke, karena kalau misalkan kita belum seimbang, belum gimana, nanti kita akan jatuh guys. Oke, kita nggak bisa menyeimbangkan, kita akan kesulitan untuk kita tuh ngepas-ngepasin. Dan buat kalian juga yang baru belajar, gue sarankan untuk tidak langsung ke jalan guys, karena kita kalau misalkan mau belajar ini harus di jalanan yang sepi dulu. Kalau misalkan udah seimbang, lalu kita bisa jalan di jalanan yang belajar di jalan besar seperti ini guys. Oke, lalu kita jalan ya guys ya. Ini kita lihat, nah ini kan ada pembatas, kita nggak boleh melewati pembatas ini guys. Oke, kalau misalkan yang garis-garis ini kita boleh mendahului, tapi kalau misalkan yang garis tidak putus-putus itu kita nggak boleh mendahului guys. Oke, ini kita lurus saja, terus kita posisikan motornya ini sesuai dengan si jalan kita guys. Oke, nah ini kita gas aja. Nah, kita pastikan ini kita tidak ngambil ke depan, ke kanan, zigzag itu nggak boleh guys, berbahaya guys. Oke, ini kita sesuaikan aja guys sama posisi jalan seperti ini. Oke, kita rem pelan-pelan. Nah, ini kita kalau misalkan ngeliat seperti ini, jangan kita tuh langsung main nyambat-nyambat ke kanan, itu berbahaya guys. Oke, nah itu nggak boleh guys ya. Kita main ini sambil main HP itu berbahaya banget guys. Oke, kita harus nyetir tuh harus fokus, nggak boleh sampai chatting sampai kayak gitu, itu berbahaya banget guys. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Kalau misalkan untuk kalian nih para pemula, kita bisa rem ya guys ya. Nah, ini tiba-tiba mobil rem mendadak, kita harus standby rem kiri guys. Ini kita barusan kalau misalkan langsung ngerem pakai rem kanan itu dapat berakibat motornya itu langsung slip dan jatuh. Lalu kita gas lagi. Dan buat kalian nih kalau misalkan mau kondisi macet seperti ini, jangan dibiasakan langsung pengen nyalip guys. Yang penting kita aman dulu, kita berkendaranya yang penting sesuai dengan si jalannya ini, kita pelan-pelan aja guys. Ya, kalau misalkan kita udah biasa, baru kita mau nyalip itu nggak apa-apa guys. Tapi untuk awal-awal, lebih baik kita pelan-pelan dulu aja guys, menjaga agar si kita tuh motornya tuh aman. Ya, nah di sini akan gue contohkan untuk kita tuh pelan-pelan dulu aja guys. Oke, nanti kalau misalkan kita udah terbiasa, itu dengan sendirinya pasti kita skill kita tuh bertambah dan kita tuh akan terbiasa ngelihat jalan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pelan seperti ini kita kalau misalkan mau menyalip ke kanan, nah itu kan ada pertigaan tuh di depan, kita tuh nggak boleh guys langsung nyabet seperti itu, karena misalkan di depan kita akan belok kiri ya guys ya, kita nggak boleh ngambil ke sebelah kanan seperti itu. Nah, kita pasang sen sebelah kiri, kita belok kiri dulu, lalu kita matikan lagi sennya guys. Ini kita wajib matikan sen ya guys ya, supaya tidak membingungkan orang di belakang kita. Dan kita sesuaikan nih dengan jalannya, jangan mepet-mepet. Kalau ada angkot, ada mobil, ada motor, jangan mepet-mepet guys, supaya kita tuh punya jarak, punya awahan, supaya motor kita tuh nggak ngebaretin atau nggak nabrak orang lain. Nah, kita perhatikan kecepatannya cuman 40-an aja guys. Kita cukup di jalan itu nggak usah ngebut-ngebut guys. Ini 40 atau 50 ini udah cukup cepat guys. Apalagi buat kalian yang belajar nih para cewek-cewek,
ini 40 atau 50 udah cukup guys. Jangan ngebut-ngebut guys. Oke, semakin ngebut itu nanti kalian kalau nggak bisa mengkondisikan jalannya ini, si motornya ini itu berbahaya, sangat-sangat berbahaya guys. Oke, kita nggak bisa menguasai motor, yang ada nanti kalau ada apa-apa kita bisa celaka guys. Oke, jadi tetap pelan-pelan, safety aja kalau misalkan kita nyetir di jalan raya, baik nggak di jalan raya ya guys, mau di jalan biasa pun kita harus tetap hati-hati guys. Oke, nah ini kita posisikan motornya guys ya, jangan kanan kiri seperti itu, lalu kita di sebelah kiri aja guys, kita di sini kita lurus ya guys ya. Oke, kita ke kanan dikit. Nah ini untuk kalau yang kiri ini kan posisinya itu banyak yang parkir, jadi kita bisa ada ke tengah sini guys. Oke, nah ini kita kalau misalkan di banyak motor, banyak mobil, ini kita bisa sesuaikan guys. Jangan kita nyalip-nyalip ya guys ya. Ini kita kasih jarak yang cukup aja guys. Oke, segini. Nah ini kan jaraknya cukup jauh ya guys ya, antara kiri dan kanan. Lalu kita rem menggunakan rem kiri. Nah kita pelan-pelan aja guys. Oke, nah kalau yang sebelah kanan itu kenapa kita jangan di sebelah kanan? Yang kanan itu kan di depan tuh ada U-turn ya guys ya. Nah kalau misalkan kita di sebelah kanan nanti ya kita akan U-turn guys, tapi kan kita bakal lurus, jadi kita posisinya ini di tengah seperti ini. Nah buat kalian juga nih yang kemarin nanya ini, kok gimana sih kalau misalkan kita mau belok tuh ke kiri, ke kanan, atau di tengah tuh posisinya dari mana? Nah ini kalau misalkan kalian mau U-turn, kalian harus posisinya tuh dari sebelah kanan, dan kalau kalian mau lurus, posisinya harus dari lurus, dan kalau kalian mau belok kiri, posisinya harus dari sebelah kiri. Oke? Nah itu kalian harus benar-benar perhatikan ya guys ya, nggak boleh kita dari tengah tiba-tiba ke kanan, atau dari tengah tiba-tiba ke kiri, itu membahayakan guys. Oke, nah kita ini lurus aja, kita sesuaikan ya, kita posisikan motor kita ini jaraknya kiri kanannya sesuai, dan ini kan kita akan lurus terus ya guys ya. Nah ini kita akan salip mobil Innova ini. Oke, lalu ini kita pasang sen, kita gas pelan-pelan, kita kasih jarak, lalu kita matikan lagi sennya, dan kita lurus ya guys ya. Oke, ini kita sesuaikan. Nah ini kalau misalkan ngelewatin, kita mau nyalip-nyalip seperti itu, pastikan si motornya ini sesuai guys. Oke, jangan terlalu mepet-mepet. Kalau misalkan kalian belum ngeh si motor ini tuh masuk atau enggak, atau belum ada feelingnya motor ini masuk atau enggak, jangan dipaksakan guys. Nanti kalau misalkan kalian paksakan, bisa kalian tuh nanti kalau kagok atau tiba-tiba ternyata nggak masuk, itu kalian akan jatuh guys. Jadi tetap hati-hati. Kalau belum pede, belum gimana, pelan-pelan dulu aja guys. Oke, ini kita lurus. Kalau misalkan kita berada di jalan macet, karena kan kita tuh kalau misalkan di jalan macet pasti udah nalurinya ini, kita tuh pasti maunya nyalip guys. Karena kan kita tuh pakai motor ya, bukan pakai mobil. Jadi kalau misalkan naik motor itu pasti kayak ngelihat mobil lama, pasti kan kita mau nyalip sana sini, sana sini, tapi itu proses guys. Kalau misalkan kita baru belajar, jangan dipaksakan guys. Oke, nah ini kita lihat guys. Nah setiap kalau misalkan kita ini masuk nggak ya guys ya. Nah ini kan kalau udah biasa kita udah tahu itu masuk, dan kalau misalkan kita nggak tahu ya jangan dipaksakan guys ya. Nah di depan tuh ada dua ya guys ya, bisa naik ke flyover, bisa juga turun ke bawah. Nah kita tuh harus lihat ya guys ya, jangan kita tuh kalau misalkan mau ke bawah, kita tuh ngambilnya di sebelah kanan, dan jangan kita dari sebelah kanan langsung ambil ke bawah. Nah kita tuh pastikan kalau misalkan mau ke flyover, kita ambil dari sebelah kanan, dan kalau kita mau ke bawah, kita dari sebelah kiri. Dan kita akan belok kanan ya guys ya. Di sini kita akan U-turn di sini. Oke, kita pastikan nih kalau misalkan kita mau U-turn kayak gini, kita benar-benar di jalurnya ya guys ya. Jangan kita U-turn ini di sembarang tempat guys. Oke, itu akan membahayakan. Dan kita lihat dulu guys ya, kita gas pelan-pelan, kita lihat kiri kanan, kita gas, lalu kita matikan lagi sennya guys. Oke, jangan lupa matikan sen ya guys ya, supaya kalian nggak dimaki-maki sama orang belakang, nggak dikelaksonin. Apalagi kalau misalkan kalian nih yang bawanya itu cewek, ibu-ibu, nanti kalian dibilanginnya tuh ini ibu-ibu naik motor sen ke kanan, beloknya ke kiri. Nah daripada dibilangin seperti itu, lebih baik kita pakai sen itu pada tempatnya guys. Kalau misalkan kita mau belok, baru pakai sen guys. Kalau misalkan kita nggak mau belok, nggak usah pakai sen. Apalagi di tengah-tengah seperti ini, kita tiba-tiba pakai sen, itu kan orang di belakang kita nanti pasti mengira kita tuh akan berbelok guys. Nah jadi kita pastikan pakai sen pada tempatnya guys ya. Kita juga pastikan ini, kita kalau misalkan berkendara di jalan seperti ini, kita posisikan si motor kita ini jangan langsung masuk-masuk, yang penting kosong kita masuk ya guys ya. Nanti itu sangat berbahaya sekali guys. Oke, ini kita lurus, kita gas aja guys pelan-pelan. Nah kita kalau misalkan mau berkendara di sini, ini kan ada jalur itu ada dua ya guys, kiri dan kanan. Nah ini kita berkendaranya ini cari yang kosong guys. Oke, kita cari yang kosong, jangan mepet-mepet, jangan
kita tuh, nah apalagi nih guys, kalau misalkan kalian nih berkendara yang ada angkot seperti ini, kalian harus hati-hati karena angkot tuh bisa tiba-tiba ya seringnya tuh ngerem mendadak. Kalau misalkan si penumpangnya bilang kiri, itu kan otomatis supir angkot langsung ke kiri guys. Nah ini kita bisa berkendara di sini, atau kalau misalkan kalian lihat di sini macet, kita kembali ke sebelah kiri lagi guys. Oke. Ini kalau misalkan kita ngikut jalur mobil ya pasti lebih lama. Jadi kita kalau misalkan berkendara mau amannya kita ya di jalur yang kosong guys. Oke, ini kita lihat dulu posisi si spionnya. Kalau misalkan udah kosong, kita pelan-pelan ke kiri, kita kembali ke jalur yang kosong lagi guys. Oke, jangan kita berhenti di belakang mobil. Kalau misalkan di belakang mobil ya pasti lama guys, karena kan ya mobil itu pasti kan bobotnya dan si bodinya besar, jadi pasti lebih memakan si tempat yang lebih besar daripada kita. Nah ini kita gas pelan-pelan nih, kalau misalkan segini kira-kira masuk, nah kita kan bisa lihat guys ya, kiri kanannya masuk, kita gas. Hati-hati kalau misalkan ada sepeda atau apapun ya guys ya, nanti tiba-tiba dari kanan dari kiri keluar, itu hati-hati guys. Oke, nah ini kita posisikan segini. Ya ini kan kita cari aja yang kosong, kita posisikan si jalannya ini, si motor kita ini dengan jalanannya. Oke, kita lurus pelan-pelan aja guys. Oke, kita rem menggunakan rem kiri. Dan pastikan ya guys ya, kalau misalkan kalian ngerem, jangan sampai kalian ngegas sampai ngerem guys. Itu sangat-sangat berbahaya guys. Oke, itu akan ngebakar si kopling ganta pada CVT motor kita. Jadi pastikan yang kalau kalian ngegas, jangan sambil direm. Dan kalau kalian mau ngerem, jangan sambil digas. Gampangnya begini guys, kalau kalian ngegas, begitu kalian mau ngerem, lepas gasnya lalu direm. Dan kalau misalkan kalian mau ngerem, rem lalu si gasnya itu nggak boleh di ini ya guys, harus benar-benar dibuang. Dan kalau misalkan seperti ini ada mobil, kita rem menggunakan rem kiri dan kita gas lagi pelan-pelan ya guys ya. Nah jadi kalau misalkan kita mau menggunakan rem, kita si remnya dilepas lalu si gasnya digas, seperti itu guys. Oke, kita lihat ya guys ya, ini kalau misalkan kita mau ngeduluin, nah ini itu kan nggak bisa guys, itu ada jalur, ada garis kuning tidak putus-putus, itu kita nggak boleh ngeduluin. Jadi kita harus kalau misalnya mau ngeduluin, kita cari yang kosong ya guys ya. Nah di sini kosong, kita lurus. Jangan kita maksa ambil jalur kanan, kita lurus, itu nanti kita akan berbahaya guys. Kalau misalkan kita di depan ada motor, ada mobil atau apapun, kita tetap salah guys. Kalau misalkan kita sampai kena sampai gimana pun ya guys ya, karena kita melanggar aturan guys. Oke, kita harus posisikan motornya ini di jalanan yang punya kita ya guys ya, kiri atau kanan ini. Jangan ngambil jalur orang lain. Oke, kita ini jalan, kita patuhi rambu-rambu semua yang ada ya guys ya. Karena kan kita di jalan ini bukan sendirian, tapi semua orang pengguna lewat jalan ini. Jadi kita harus saling menghormati guys. Oke, ini kita gas, kita lihat ya guys ya, ini posisinya nih. Kita kalau misalkan ada mobil, ada motor seperti ini, kita biasanya sih pasti kalau misalkan motor ini pasti lebih cepat dibanding mobil ya, karena kan motor ini kan biasanya nyelip-nyelip. Kalau misalkan mobil ini ya nggak bisa, jadi kita tungguin motor, lalu kita setiap kali ada kosong kita bisa lewat situ, dan kita rem dulu ya guys ya. Dan ini kita jangan mepet-mepet sama motor depan guys ya, supaya kita tetap aman. Kalau misalkan jaraknya terlalu mepet, kalau misalkan kalian belum terlalu belum terlalu menguasai motor, nanti yang ada begitu ngerem langsung nabrak motor depan guys. Nah kalau misalkan nggak terima kan itu jadi masalah ya guys ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Kalau misalkan ngerem jauh-jauh aja guys. Oke, jadi kita pelan-pelan, kita gas. Oke, kita cari jalan yang kosong. Nah udah gitu kita kalau misalkan ngelihat nih ini kan segini masuk. Nah itu kita lihat aja patokannya guys. Motor depan masuk, kita pasti masuk, seperti itu guys. Ya kalau misalkan kita mau nyalip atau mau masuk ke jalanan yang agak kecil, kita lihat aja guys. Kalau orang lain masuk, kita pasti masuk guys. Oke, ini kita rem pelan-pelan. Ingat ya guys ya, remnya harus menggunakan rem kiri, jangan pakai rem kanan. Oke, kita jangan terlalu mepet, lalu kita gas lagi, kita gas pelan-pelan. Dan kalau kalian juga yang nanya ini, kalau misalkan kok kemarin banyak banget yang susah banget nyimbangin motor di jalanan raya ya guys ya. Nah ini tipsnya buat kalian, kalau misalkan kalian belum bisa menguasai, kalian belajar dulu di jalanan yang sepi guys. Itu udah pernah gua bahas. Kalian kalau misalkan gimana sih cara mengatasi grogi, langsung kalian klik aja di atas guys.
Oh iya guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komennya di bawah. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komennya di bawah. Dan kalau kalian pengen di request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komennya di bawah ya. Dan request terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu karena dan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video. Bye bye.